Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat, Piala Dunia masih terus berlangsung. Drama-drama, kejadian-kejadian yang luar biasa terjadi sepanjang perhelatan Pesta Bola Dunia 2026 ketika Amerika, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah. Banyak yang beredar siapa yang akan menjadi juara, siapa yang bakal menjadi top skor, terus berkumandang. Negara-negara yang baru muncul ya seperti Curaçao, Uzbekistan, Jordania ya, dan juga dengan Cape Verde terus diperbincangkan. Walaupun 3 di antaranya tumbang dan Cape Verde membuat ledakan dengan menahan tim juara Eropa 2 tahun lalu, Spanyol. Dan itu mencuri perhatian banyak, terutama sang penjaga gawang Hosinia yang followersnya naik begitu tinggi. Dari 50.000 sekarang mungkin sudah di atas 10 juta, luar biasa untuk kiper Tanjung Verde ini. Semoga ke depan Tanjung Verde terus bisa membuat ledakan. Oke, yang menarik yang perlu saya bicara kali ini adalah sosok sang GOAT, Lionel Messi, yang tampil tampil mengesankan di laga perdana melawan Aljazair. Menang dengan 3 gol, hat-trick dibuat oleh Lionel Messi. Menjadi pemain tertua sepanjang sejarah Piala Dunia berlangsung, 38 tahun, mencetak gol 3 kali dalam satu pertandingan di pembukaan grup. Karena Argentina berada di grup J, selain bersama dengan Aljazair, di sana juga ada Jordania dan ada Austria. Ya. Messi memberikan sebuah perbedaan yang luar biasa. Apalagi kalau kita bandingkan dengan CR7, Cristiano Ronaldo, yang tampil di pertandingan pertama justru tidak bagus. Ya, dan di luar banyak ekspektasi tinggi terhadap CR7 karena dia gagal membawa Portugal untuk memenangkan laga pertama. Bahkan Kongo yang di atas kertas Portugal bisa hancurin, mampu mencuri 1 poin. Bermain imbang dengan Portugal. Kongo luar biasa, dan CR7 hanya menembak 2 kali, itu pun off target semua, tidak ada on target, apalagi bicara soal assist. Ya, dan memang kalau bisa dilihat sini, untuk sementara Messi ada di atas dibandingkan dengan CR7. Bahkan mungkin untuk Piala Dunia kali ini Messi yang bakal lebih bersinar dibandingkan dengan CR7. Kalau mau lihat, dia sekarang sudah menyamai perolehan gol di pentas Piala Dunia itu yang dimiliki 16 gol oleh pemain Jerman Miroslav Klose, disamakan oleh dengan 3 gol yang dia buat ke Aljazair. Sekarang sudah 16 sama. Berpotensi Messi ini bisa terus berlari dengan kencang, memecahkan semua rekor itu, karena masih ada 2 pertandingan lagi di grup J, lawan Austria nantinya dan lawan Jordania. Dan Messi bisa membuat gol, kalau dia bisa membuat sampai 20 gol, kemudian lebih dari 20 gol, maka sulit untuk dikejar posisi dari Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak, walaupun dia memang melakukan itu dengan 16 gol saat ini di 6 edisi Piala Dunia. Kalau Miroslav Klose kan di 4 edisi Piala Dunia. Tapi tidak mengapa, tetap akan tercatat sebagai pemain terbaik dunia adalah sosok dari Lionel Messi. Dia pemain yang serba bisa. Tidak menunggu bola depan tapi mencari bola. Kemudian memberikan umpan-umpan passing-passing supply kepada teman-teman. Hal yang berbeda dengan CR7 yang ada di depan, hanya menunggu ya supply dari teman. Tidak banyak mencari bola ke belakang untuk bisa menjadi jenderal memimpin. Maka Messi berbeda tentunya. Ya, bagaimana dia menunjukkan suatu hal yang istimewa, ditarik keluar saat digantikan Nico Paz di menit 79, dan dia senyum-senyum aja. Tidak ada menggambarkan bahwa saya kapten, saya sudah membuat 3 gol, kemudian saya tidak boleh diganti. Maka pelatih Argentina Lionel Scaloni itu menarik dia, dan dia menghargai keputusan itu, dan dia bahkan tidak duduk dengan pemain-pemain lainnya, dia duduk di bawah. Ya, dia tidak duduk dengan teman-teman. Jadi memang seorang yang humble, rendah hati, dan tidak merasa bahwa dia harus diagung-agungkan, didewakan, apalagi baru saja membuat 3 gol. Dia biasa-biasa saja ya. Karena tugas dia adalah bagaimana mengakhiri musim ini sebagai the last dance di Pesta Bola Dunia ini dengan hasil back to back menjadi juara. Karena sejauh ini kan baru berhasil dengan 58 sampai 62 juara dunia. Yang berhasil sudah 5 kali, dan back to back ada di situ. Argentina ingin mengikuti dengan back to back, di mana mereka juara pada 4 tahun yang lalu di Qatar, dan sekarang mereka berambisi untuk bisa mempertahankan gelar itu. Sangat terbuka, karena dengan komposisi pemain, kedalaman skuad yang oke.
Ya, bagaimana didukung oleh Enzo Fernandez, ada McAllister di sana, ada Rodrigo De Paul, Lautaro Martinez. Ini kan pemain-pemain yang bagus, yang mendukung hasrat niat dari seorang Messi untuk mengakhiri Piala Dunia ini dengan baik, dan dia akan mundur untuk selamanya gantung sepatu ketika Argentina menjadi juara. Bahkan mungkin yang tidak, kalaupun tidak jadi juara, dia sudah menyatakan bahwa dia akan segera mengakhiri kompetisi ini, karena kalau Piala Dunia 4 tahun lagi ke depan dia sudah masuk ke 42-43 tahun dan dirasakan sudah terlalu tua untuk dirinya berkompetisi, karena semua dia sudah dapat. Piala Dunia sudah, Copa America sudah, Ballon d'Or sudah, semua gelar individu dia sudah dapat. Dengan tim juga dia sudah dapat. Jadi tidak ada yang dicari lagi oleh Lionel Messi. Berbeda dengan CR7 yang masih mencari satu lagi. Semua juga dia sudah dapat, tetapi belum dengan Piala Dunia. Maka itu ambisi dari CR7. Tetapi Lionel Messi sudah melakukan itu di Qatar, dan dia memang akan berambisi juga untuk menjadi pencetak gol terbanyak. Sekarang sudah 3 gol, memungkinkan dia akan bisa mencetak 1-2 gol lagi lawan Austria berikut, melawan Jordania, sehingga di penyisian grup saja kalau dia sudah memimpin dengan 5-6 gol, peluang itu terbuka untuk menjadi top skor di Piala Dunia. Karena biasanya Piala Dunia itu kalau sudah dapat 6-7 gol, peluang besar untuk bisa menjadi top skor tuh ya bisa didapat lah. Dan Messi saya pikir bisa mendapat 4-5 gol ke depan, masih bisa dapat dia. Untuk cetak 7-8 gol, Messi bisa melakukannya di Pesta Bola Dunia kali ini. Karena pencetak gol terbanyak kan sepanjang sejarah masih dicatat oleh pemain asal Prancis, Just Fontaine, 13 gol yang dia lakukan di tahun 58 itu, dan belum terpecahkan saat ini. Ada Gerd Müller memang, tapi masih di bawah, masih dengan 11 gol, jadi belum lah. Nah, kalau Messi bisa mendapatkan itu di atas 10 gol dan bahkan menyamakan apa yang diraih oleh Just Fontaine, ini yang menjadi luar biasa. Melawan Aljazair kemarin, dia membuat catatan-catatan yang sudah bilang tadi kan. Bukan saja pemain tertua yang membuat hat-trick di Piala Dunia, tetapi bagaimana dia mencatatkan sebagai pemain yang bisa melakukan 6 tembakan, 4 diantaranya on target, 2 di dalam kotak penalti dan 4 di luar kotak penalti. Dari 4 on target itu 3 menjadikan gol, dan semua dihasilkan oleh Lionel Messi. Memberikan umpan akurat ya ke sepertiga lapangan, di lapangan akhir dengan sangat baik. Ada sentuhan bola sampai 57 kali dalam 79 menit dia bermain di lapangan. Berbeda dengan CR7 tentunya, yang hanya menyentuh bola 25 kali dalam 90 menit yang bermain. Messi tidak sampai 90 menit, cukup dengan 79 menit, tapi dia sudah melakukan 57 sentuhan dengan 4 on target yang tidak bisa dilakukan oleh CR7. Jadi memang ini pemain yang luar biasa saat ini, dan wajar kalau kita sementara menempatkan dia ada di atas dan bisa menjadi pencetak gol terbanyak, membawa negaranya bisa menjadi juara. Ini pemain yang sudah terbiasa dengan iklim cuaca di Amerika. Dia tahu persis tentunya di stadion-stadion mana yang akan bermain. Dia sudah mengenal akrab karena dia bermain di Inter Miami ya, di kompetisi MLS, dan tentunya kita sudah tahu bersama bagaimana kiprah dia yang sangat luar biasa ya. Dan kita menantikan saja untuk ke depan, mampukah apa yang saya katakan tadi ya, apakah dia bisa menjadi yang terbaik? Bagaimana dengan komentar teman-teman ya, apakah setuju atau tidak untuk melihat sepak terjang dari Messi di perhelatan dunia kali ini? Apakah dia akan menuju sampai ke sana, sampai di partai pemuncak ya, atau di pemungkas sana untuk mengangkat kembali trofi yang diangkat di Qatar? Itu perlu pembuktian untuk seorang La Pulga, julukan bagi Lionel Messi yang bulan Juni ini berulang tahun ya, 38 sudah 39 tahun, jadi berselisih 2 tahun dengan CR7 yang masuk ke 41. Selamat ulang tahun buat Lionel Messi. Dengan saya Bung Ropan, wassalam, ciao.